Perkenalkan, nama saya Faiz Aditya dengan NPM 1170202185, Prodi Manajemen, kelas reguler sore atau non-reg. Nah, untuk prosedur dan analisa data penelitian, prosedur penelitian diawali dengan menyusun instrumen penelitian berupa skala model Likert. Skala untuk variabel motivasi berprestasi yang kemudian akan disesuaikan dengan tujuan peneliti. Sementara skala untuk variabel perilaku inovasi dibuat berdasarkan pada indikator yang menentukan ada atau tidaknya perilaku inovasi pada fotografer. Selanjutnya, melakukan tryout dan penelitian di Kota Cirebon dengan cara membagikan dua skala sekaligus kepada setiap subjek. Namun, sebelum membagikan skala, terlebih dahulu peneliti memberikan pengantar yang bertujuan untuk memastikan bahwa subjek yang diberikan skala adalah fotografer yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Selama proses penyebaran skala, peneliti bekerja sama dan dibantu oleh beberapa rekan fotografer. Subjek yang didapatkan dalam proses tryout kurang lebih berjumlah 62 orang. Setelah data terkumpul, peneliti kemudian melakukan proses entry data, menguji validitas dan reliabilitas alat ukur. Kemudian tahap selanjutnya adalah melakukan penelitian langsung dengan menggunakan instrumen penelitian yang telah valid dan reliable setelah menggunakan proses tryout. Kemudian, data yang didapat pada proses tryout digunakan kembali pada proses penelitian ini. Untuk variabel dan instrumennya, terdapat dua variabel yang ingin diteliti, yaitu variabel terikat. Variabel X dalam penelitian ini adalah perilaku inovatif yang didefinisikan sebagai perilaku individu yang diarahkan untuk menghasilkan, memperkenalkan, dan mengaplikasikan hal-hal baru yang bermanfaat dalam berbagai level kehidupan. Yang kedua ada variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat baik secara negatif ataupun secara positif. Dan variabel bebas atau variabel Y yang dipakai dalam penelitian ini adalah motivasi berprestasi, yang merupakan kebutuhan untuk mencapai sukses yang diukur berdasarkan standar kesempatan dalam diri seseorang. Kemudian instrumen penelitian untuk mengambil data tentang perilaku inovatif akan menggunakan kuesioner yang mengacu pada teori yang dikemukakan oleh De Jong pada tahun 2008. Berdasarkan variabel di atas, maka variabel perilaku inovatif atau variabel X akan diukur dengan menggunakan skala yang dikembangkan oleh peneliti sendiri. Kemudian skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala model Likert yang terdiri dari item favorable atau unfavorable. Selain itu, dalam skala ini berisikan 5 kategori jawaban dengan format respon yang berdasarkan item with rating scale, yaitu SS sangat sesuai, S sesuai, R ragu-ragu. Nah, sekarang kita masuk ke tentang hipotesis. Hipotesisnya itu ada pengaruh antara motivasi berprestasi terhadap perilaku inovatif pada fotografer. Metode penelitiannya yaitu yang pertama rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional untuk menguji ada atau tidaknya korelasi atau hubungan antara variabel bebas dan variabel terkait. Selain itu, dalam penelitian ini juga menguji taraf signifikansi antara kedua variabel tersebut. Nah, subjek pada penelitian kali ini adalah fotografer yang berdomisili di Kota Cirebon, di mana fotografer adalah juru foto atau orang-orang yang membuat gambar dengan cara menangkap cahaya dari subjek gambar dengan kamera maupun peralatan fotografi lainnya. Dan umumnya memikirkan seni dan teknik untuk menghasilkan foto yang lebih bagus serta berusaha mengembangkan ilmunya. Fotografer pada penelitian yang dimaksud oleh peneliti di sini adalah satu fotografer dengan rentang usia 20 sampai 35 tahun. Fotografer fotografer di mana fotografi adalah pekerjaan sambilan, dan yang ketiga fotografer yang menjadikan fotografi adalah pekerjaan sehari-hari.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah non-random sampling, yaitu insidental. Alasan dipilihnya teknik insidental, selanjutnya ada motivasi berprestasi dan perilaku inovatif. Motivasi berprestasi berkorelasi positif dengan perilaku berinovasi. Motivasi berprestasi dapat memberikan kekuatan dalam psikologis manusia guna menjalankan aktivitas yang lebih tepat, cepat, efektif, lebih efisien, lebih kreatif, serta lebih baik. Motivasi merupakan kondisi psikologis dan fisiologis yang ada pada diri seseorang yang menjadi stimulus untuk menjalankan aktivitas tertentu guna mencapai sebuah maksud atau kebutuhan tertentu. Prestasi adalah penanda motivasi yang mana apabila seseorang yang terbelit pada masalah atau kesulitan akan berupaya lebih besar dari biasanya, sehingga tingkat keberhasilannya akan meningkat. Adanya keinginan dalam diri seseorang itu mengacu pada faktor yang mendorong dan menuntun perilaku. Menurut McClellan pada tahun 2017 menyatakan bahwa kekuatan motivasi atau keinginan dapat berbeda tergantung kekuatan kebutuhan seseorang, yaitu kebutuhan untuk berafiliasi, kebutuhan untuk berprestasi, dan kebutuhan untuk berkuasa. Prestasi sangat erat bersinggungan dengan harapan, yang mana harapan itu terbangun melewati belajar dalam area domainnya dan selalu memiliki standar keutamaan yang merupakan dasar oleh seseorang pada saat memecahkan sebuah masalah, melaksanakan tugas, dan mempelajari keahlian yang lain. Maka, apabila perilaku inovatif semakin tinggi, akan secara otomatis berdampak pada peningkatan prestasi seseorang. Dalam penelitian selanjutnya, ada motivasi berprestasi. Menurut McClellan pada tahun 2017 mengatakan motivasi berprestasi adalah proses pengajian yang solid yang mana akan mendapatkan kepuasan dengan berusaha dan berada pada tahap puncak untuk bisa menjadi ahli pada bidang tertentu. Pandangan lain yang mengungkapkan bahwa motivasi berprestasi adalah motivasi akan tantangan pekerjaan yang lebih sulit. Apabila seseorang yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi akan memiliki otoritas terhadap perilaku mereka, sedangkan seseorang yang memiliki motivasi berprestasi yang rendah dapat dengan mudah dipuaskan dengan tantangan yang sedikit dan hasil yang sedikit. Ungkapan tersebut disampaikan oleh Amod pada tahun 2011. Hal ini juga diterangkan oleh Santrok pada tahun 2013 yang mengungkapkan bahwa motivasi berprestasi adalah motivasi untuk menggapai sesuatu, menjadi ahli atau menguasai suatu keahlian dan menjadi mahir dalam hal tersebut. Menurut McClellan pada tahun 2008 menerangkan sifat-sifat individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi antara lain yaitu bertanggung jawab dalam setiap keputusan, percaya diri dalam mengambil resiko, mempunyai tujuan yang realistis, mempunyai rencana yang matang, berusaha untuk menggapai tujuan. Kemudian setiap umpan balik yang dapat dijadikan masukan, saran atau nasihat dimanfaatkan dalam inovasi dapat diciptakan nilai tambah baik pada organisasi, pemegang saham maupun masyarakat luas. Pengembangan dan implementasi sesuatu yang baru merupakan sebagian besar dari pengertian dari inovasi, sedangkan istilah baru dijelaskan Adair pada tahun 2016 bukan berarti original tetapi lebih ke newness atau kebaruan. Arti kebaruan ini adalah inovasi adalah mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi kombinasi seperti yang dikemukakan oleh Schumpeter. Peningkatan pelayanan, mempercepat proses kerja, pemasaran yang jitu, sistem pengiriman yang cepat, kebijakan yang sesuai bagi perusahaan atau stakeholder dapat dicapai dengan berinovasi. Inovasi juga dapat menambah nilai dari suatu produk, barang, atau jasa. Keberanian mengambil resiko sangat diperlukan dalam menerapkan sebuah ide, karena untuk memperkenalkan sesuatu yang baru mengandung akan resiko. Arti dari sebuah mengambil resiko yaitu kepandaian untuk memaksa sebuah kreasi baru dalam menghadapi tantangan atau masalah yang ada. Sehingga menerima resiko adalah metode untuk mengimplementasikan ide kreatif pada dunia nyata. Namun, akan menjadi senjata makan tuan jika tujuan semula melakukan inovasi tidak dikelola dengan baik untuk kemanfaatan organisasi. Kemudian, sesuatu yang dapat diamati sebagai hal baru bagi individu atau masyarakat merupakan ciri penekanan dari inovasi. Sedangkan pada perilaku inovatif lebih menekan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Aditya dan rekan saya Rahmat Nugraha Saputra. Di sini saya akan membahas makalah tentang innovative behavior atau perilaku inovatif. Perilaku inovatif menurut West dan Farr pada tahun 2013 adalah segala tingkah laku seseorang yang ditujukan untuk membuat, memperkenalkan dan menerapkan sesuatu yang baru dan berguna dalam beragam organisasi. Beberapa peneliti menyebutnya sebagai shop floor innovation. Pandangan serupa diungkapkan oleh Stein pada tahun 2015 yang mengatakan bahwa inovasi adalah ide-ide kreatif yang berhasil diterapkan. Dan pada tahun 2003, Scott berpendapat terdapat dua aspek yang melandasi perilaku inovatif, yaitu daya cipta dan keberanian mengambil resiko. Terdapat pula seperti pendapat Amabile dan kawan-kawan bahwa seluruh inovasi berakar dari ide yang kreatif. Kreativitas itu kurang lebih mencakup 3 dimensi, yaitu keahlian, kapabilitas, berpikir adaptif, dan inventif dan motif internal. Pada proses inovasi, keinginan internal dan dari hasil-hasil hipotesis tadi, berdasarkan hasil analisis kuantitatif yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima, yakni adanya pengaruh positif mengenai motivasi berprestasi terhadap perilaku inovatif. Yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Rahmat Nugraha Saputra. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Nugraha Saputra. NPM saya 117020455. Saya melanjutkan presentasi saya dari rekan saya yang bernama Faiz Aditya. Oke, ke diskusi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi berprestasi pada profesi fotografer berhubungan secara signifikan dengan perilaku inovatif pada profesi fotografer. Adapun arah hubungan hari kedua variabel tersebut adalah positif. Hal ini berarti kenaikan variabel nilai motivasi berprestasi juga diikuti oleh kenaikan variabel perilaku inovatif. Begitupun sebaliknya. Penerapan tersebut membuktikan bahwa hipotesis dalam penelitian ini menyatakan adanya hubungan positif antara motivasi berprestasi dengan perilaku inovatif dapat diterima. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugianto pada tahun 2011 bahwa faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi dipengaruhi oleh faktor individu yang terdiri dari kemampuan kebutuhan, minat, serta harapan atau keyakinan, dan faktor lingkungan, antara lain dukungan sosial dan lingkungan keluarga dan sekolah, yang diungkapkan oleh Sugianto pada tahun 2011 bahwa ada norma yang harus dicapai, ada situasi kompetisi dan jenis tugas serta situasi menantang. McClellan 2008 mengatakan bahwa motivasi berprestasi dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor yang berasal dari diri dalam manusia itu sendiri, sedangkan faktor ekstrinsik adalah faktor yang berasal dari luar diri individu tersebut. Kedua motivasi ini berfungsi sebagai penggerak dan pengarah tingkah laku individu untuk mencapai mencapai harapan dan impiannya. Hal inilah yang mendorong mereka untuk berusaha menyelesaikan tugasnya tanpa menghiraukan kesulitan yang harus dihadapinya. Penelitian ini juga memperkuat pendapat yang dikemukakan oleh Jensen tahun 2003, di mana pemahaman terhadap perilaku kerja inovatif bermuara pada bagaimana seseorang pekerja mempersiapkan harapan dan perilaku atasan dalam mengembangkan perilaku kerja inovatif di dalam lingkungan kerjanya. Selain itu, kreativitas yang juga merupakan salah satu komponen perilaku inovatif dapat berkembang, terutama mengelola pekerjaan yang bervariasi dengan tuntutan perubahan yang beragam. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elizabeth pada tahun 2016 juga mendukung hasil dari penelitian ini, di mana variabel motivasi berprestasi memberikan pengaruh yang kuat terhadap tingkat kepercayaan dari diri siswa SMA untuk mencapai kelulusan, di mana semakin tinggi motivasi berprestasi pada siswa SMA, maka semakin tinggi pula kepercayaan diri mereka yang berdampak positif pada besarnya tingkat kelulusan. Serta penelitian yang dilakukan oleh
Asy'ari pada tahun 2015 yang menunjukkan adanya pengaruh perilaku inovatif terhadap kinerja karyawan pada suatu perusahaan yang dapat memperkuat kemampuan kepemimpinannya atau leadership. Di mana semakin tinggi perilaku inovatif pada pekerja atau karyawan, maka semakin tinggi pula kinerjanya yang ditunjukkan dengan tingginya kemampuan kepemimpinannya. Oke, berdasarkan data yang telah diolah, pada variabel motivasi berprestasi didapatkan hasil angka MEN pada responden laki-laki sebesar 66,69 dan 72,60 pada responden perempuan. Peneliti menemukan bahwa responden perempuan dinilai lebih berprestasi daripada responden laki-laki. Hal ini seiring yang dikemukakan oleh Gurian pada tahun 2005 bahwa aliran darah dalam otak perempuan lebih banyak 15%. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa ada motivasi berprestasi memberikan kontribusi terhadap perilaku inovatif pada profesi fotografer sebesar 37,9%, sementara sisanya sebesar 62,1% dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Variabel-variabel itu antara lain adalah komitmen diri, tingkat pendidikan, serta dukungan sosial. Namun dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi perilaku inovatif adalah kreativitas yang juga merupakan salah satu komponen perilaku inovatif yang dapat berkembang terutama dalam mengelola pekerjaan yang bervariasi dengan tuntutan perubahan yang beragam. Keterbatasan bagi peneliti pada penelitian ini, jumlah responden dalam penelitian ini 62 subjek. Juga dirasa dapat ditambah ketika lokasi penelitian juga diperluas dan juga adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner, yaitu kuesioner yang digunakan masih terlalu umum sehingga kurang mewakili variabel yang ada di dalam penelitian ini. Oke, kesimpulan dan implikasi. Hasil penelitian ini bisa ditarik kesimpulan ada pengaruh antara motivasi berprestasi dengan perilaku inovatif pada profesi fotografer. Hal ini dibuktikan melalui hasil analisa yang memunculkan nilai P sebesar 0,000 lebih kecil dibanding 0,01. Semakin meningkat nilai motivasi berprestasi, maka semakin meningkat pula perilaku inovatif pada seorang fotografer. Begitupun sebaliknya, nilai 37,9% yang ditunjukkan dalam nilai koefisien determinasi dalam kurung R kuadrat sebesar 0,379. Sedangkan sisanya yang sebesar 62,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini. Implikasi dari penelitian ini diharapkan agar mampu menjadi acuan bagi seorang fotografer agar senantiasa meningkatkan motivasinya untuk selalu berprestasi dan dapat berinovasi dalam menjalani dunia fotografi profesional dengan cara menggali lebih dalam keilmuan dalam dunia fotografi seperti mengikuti seminar-seminar fotografi, belajar dari orang lain, senior maupun junior dalam dunia fotografi, atau mengevaluasi karya-karya terdahulu. Meskipun fotografer tersebut tidak menggeluti kategori fotografi yang digelutinya, tetapi tuntutan profesionalitas mengharuskan hasil foto yang terbaik dari fotografer untuk klien. Oke. Terakhir, kesimpulan pengertian perilaku inovatif menurut West dan Farr 2013 adalah segala tingkah laku seseorang yang ditujukan untuk membuat, memperkenalkan, dan menerapkan sesuatu yang baru dan berguna dalam beragam organisasi. Beberapa peneliti menyebutnya sebagai shop floor innovation. De Jong dan Hartog tahun 2013. Pandangan serupa diungkapkan oleh Stein tahun 2015 yang mengatakan bahwa inovasi adalah ide-ide kreatif yang berhasil diterapkan. Scott pada tahun 2003 berpendapat terdapat dua aspek yang melandasi perilaku inovatif, yaitu daya cipta dan keberanian mengambil risiko. Terdapat pula seperti pendapat Amabel dan kawan-kawan De Jong and Kemp tahun 2003 bahwa seluruh inovasi berakar dari ide yang kreatif. Kreativitas mencakup tiga dimensi, yaitu keahlian, kapabilitas berpikir adaptif dan inventif, dan motif internal. Oke. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya juga minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.